Hai, shalom semua, bertemu kembali kita dalam Grace Infinity. Macam biasa, saya harap Anda semua sehat saja walau dimanapun Anda berada. Saya percaya Tuhan Yesus sentiasa ada bersama Anda. Baik, pertama sekali saya ingin minta maaf kalau Anda penasaran. Nah, kali ini video ada kurang sedikit lah dia punya quality. Kamera yang saya guna selama ini ada masalah teknikal sedikit, jadi saya terpaksa guna plan B lah, kamera handphone saja. So, dia punya audio pun agak kurang saya rasa. Tapi saya harap Anda semua tidak kisah sangatlah, sebab tumpuan utama kita adalah firman Tuhan. Oke, tanpa buang masa, mari kita teruskan dengan topik hari ini, yaitu iman. Apa itu iman? Iman dalam bahasa Inggrisnya ialah faith. Definisi paling mudah iman ialah percaya. Kepercayaan kita terhadap sesuatu ataupun kepercayaan kita kepada seseorang. Hari ini kita akan bicara lebih lanjut tentang iman dalam Yesus Kristus. Iman dalam Yesus Kristus ini basically adalah percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat 1 ada menjelaskan definisi tentang iman. Mari kita baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari ayat ini kita boleh tahu bahwa iman itu amat penting bagi kita untuk percaya kepada sesuatu yang kita tidak boleh nampak ataupun tidak boleh lihat. Untuk kita percaya sesuatu yang kita tidak boleh lihat, itu adalah perkara yang cukup mencabar bagi mana-mana orang pun. Manusia biasa di dalam tubuh kita yang biasa nih, dari segi mata fisikal kita nih, kita lebih cenderung untuk percaya dengan benda yang kita nampak saja. Ada orang kata selagi benda itu tak boleh dilihat, lagi kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita, lagi itulah benda itu tidak wujud ataupun tidak nyata. Tapi semua ini tidak benar sama sekali dalam menurut konteks firman Tuhan. Jika kita baca dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca ataupun AMD, yang berbunyi seperti ini. Iman berarti merasa yakin akan apa yang kita harapkan, dan itu berarti kita pasti tentang hal-hal yang Allah janjikan. Walaupun kita belum melihat dengan mata, kita pasti dan yakin tentang segala sesuatu yang Tuhan janjikan ataupun Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Walaupun benda itu belum boleh dilihat dengan mata kasar kita. Jadi secara teknikalnya, kita hanya mampu melihat dengan mata hati kita sahaja tentang janji ataupun kebenaran yang Tuhan ada. Kamu ada pernah terfikir tak, kenapa bila kita berdoa, kita tutup mata? Sebab kita ingin percaya Tuhan, bicara dengan Tuhan melalui mata hati kita. Di dalam Alkitab terdapat banyak contoh di mana orang mendapat mukjizat, termasuklah kesembuhan, hanya kerana mereka percaya ataupun hanya sebab mereka memiliki iman. Dalam video kali ini saya ingin berkongsi sedikit tentang kisah seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Kisah itu Anda boleh baca sepenuhnya dalam Markus 5. Perempuan ini telah menghabiskan banyak masa serta wang ataupun duitnya dengan berjumpa dengan banyak dukun ataupun bomoh ataupun tabib dengan harapan mereka boleh menyembuhkan dia punya kesakitan ataupun keadaan fizikal. Tapi selama 12 tahun itu semuanya sia-sia. Bukan kesembuhan yang dia dapat, bahkan makin teruk adalah dia punya keadaan. Pada satu hari dia mendengar tentang berita bahwa Yesus Kristus mampu menyembuhkan banyak orang daripada berbagai jenis penyakit. Waktu Yesus tengah berjalan, dia pun mengikut Yesus dari belakang dan percaya dalam hatinya bahwa jika aku menyentuh jubahnya, aku pasti akan disembuhkan. Lebih kurang macam itulah dia punya ayat. Tapi yang pasti perempuan ini percaya yang Yesus Kristus boleh menyembuhkan dia. Jadi perempuan itu berbuatlah demikian. Dia menyentuh jubah Yesus dan terus mendapat kesembuhannya cukup luar biasa. Pada saat itu juga dia disembuhkan. Pengajaran daripada cerita ini adalah iman membolehkan kita mendapat akses untuk segala mukjizat dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mukjizat, kuasa dan kebaikan Tuhan sentiasa mengalir dan sentiasa melimpah dalam hidup kita. Tuhan cuma mengharapkan iman sahaja daripada kita untuk kita menikmati segala keberkatan, kebaikan dan kuasa serta mukjizatnya. Tuhan tidak meminta kita untuk menyediakan korban ataupun melakukan sebarang kerja untuk kita mendapatkan berkat dan mukjizatnya. Jika kamu masih terfikir kenapa mudah sangat sampai macam ni, jika kamu tertanya-tanya kenapa boleh jadi simple sangat macam ni, jawapannya adalah salib Yesus Kristus. Sewaktu Yesus Kristus mati di kayu salib, dia telah
menanggung semua penderitaan kita untuk mendapat akses mukjizat, kebaikan, dan kuasa Tuhan ini bagi pihak kita. Baik, persoalan yang mungkin tertanya-tanya di pikiran kamu sekarang adalah macam mana kalau lepas kita berdoa ataupun meminta daripada Tuhan, tapi kita masih rasa ragu-ragu? Apa tindakan kita? Untuk persoalan ini jawabannya ada dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita selalu mengikuti teladan Yesus. Ia adalah pemimpin iman kita. Ia menyempurnakan iman kita. Ia telah menderita kematian di kayu salib, tetapi ia menerima kehinaan salib itu seakan-akan bukan apa-apa. Ia melakukannya karena sukacita yang disediakan baginya. Dan sekarang dia duduk di tempat yang paling terhormat di surga. Oke? Highlight dalam ayat ini ialah pemimpin iman kita. Dan Yesus telah menyempurnakan iman kita. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Kristus, walaupun kamu masih rasa ragu-ragu selepas kamu berdoa, ingatlah bahwa Yesus telah menyempurnakan iman kita. Jadi, walaupun iman kita gagal ataupun iman kita goyah, Tuhan Bapa masih tetap akan memberkati kita dengan kuasa dan mujizatnya. Sebab Tuhan Bapa melihat kepada iman Yesus yang sempurna. Jadi mulai dari sekarang, jangan malu dan jangan segan walaupun kamu masih ragu-ragu untuk meminta apa sahaja keperluan bahkan keinginan kamu melalui Tuhan Yesus. Semoga kita terus kuat dalam iman kita dalam Yesus Kristus dalam hari-hari yang akan datang. Jadi saya mengundur diri dahulu. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dan Tuhan memberkati.